Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kredit dalam pandangan Islam. Di zaman sekarang ini, kegiatan transaksi jual beli sudah semakin canggih. Tak terbatas pada pembayaran tunai, tapi juga tersedia layanan kredit. Misalnya saja membeli rumah, sepeda motor, atau mobil. Semua itu bisa didapatkan lewat sistem angsuran dengan syarat bayar uang muka sekian rupiah. Adanya praktek kredit ini memang memudahkan masyarakat dalam berjual beli. Namun demikian, sistem kredit juga menuai pro dan kontra. Beberapa orang membolehkan sistem kredit, tapi ada juga yang menganggap jual beli kredit dalam Islam termasuk riba, jadi diharamkan. Lalu, sebenarnya bagaimana Islam memandang kredit? Berikut penjelasannya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hukum jual beli kredit dalam Islam, perlu kita pahami dulu apakah kredit. Jadi kredit adalah metode pembayaran barang dengan cara dicicil dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Biasanya barang yang dijual dengan kredit memiliki harga lebih mahal daripada dibayar tunai. Misalnya saja, Anda membeli sepeda motor seharga 15 juta, dibayar per bulan 1 juta. Apabila Anda membeli secara kontan atau tunai, maka harga asli yaitu 16 juta. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai kredit? Dalam bahasa Arab, jual beli kredit dikenal sebagai bai' bi taksid, yang berarti membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu. Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Al-Mu'ayyid billah, serta mayoritas ulama lain berpendapat bahwa hukum kredit dalam Islam diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada beberapa hal, yakni 1. Tidak adanya dalil yang mengharamkan kredit. Alasan pertama mengapa kredit diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan hukum kredit. Ini juga beracuan pada kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa asal dari hukum sesuatu adalah mubah sampai ada hukum yang mengharamkan atau memakruhkannya. Perlu diketahui, mengharamkan sesuatu tanpa dalil yang kuat itu tidak diperbolehkan, sama saja dengan menghalalkan perkara yang haram. Yang kedua, adanya firman Allah yang membolehkan utang piutang. Praktek kredit sama dengan utang piutang, sedangkan Allah Ta'ala juga membolehkan hukum berhutang piutang asalkan tidak ada unsur penambahan bunga. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Maka janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripadanya. Kemudian yang ketiga, adanya hadis sahih tentang Rasul yang pernah berhutang. Diperbolehkannya transaksi dengan kredit juga didasarkan pada hadis sahih yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dengan cara berhutang. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan membayar atau dihutang, dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itulah penjelasan tentang hukum kredit dalam Islam. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Intinya, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus didasari oleh agama. Baik itu urusan bermasyarakat, berpolitik, fikih muamalah, jual beli, dan lainnya. Selain itu, kita juga harus mempelajari tentang hukum pinjam uang di bank dalam Islam, khiyar dalam jual beli Islam, bahaya hutang dalam Islam, hukum tidak membayar hutang, serta hukum riba dalam Islam. Dengan begitu kita tidak akan tersesat dan tetap berada pada jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.